Oke, terima kasih kepada teman-teman semua di mana Anda berada. Tetap ketemu dengan saya, Sony Kelemen ya, di pagi hari ini. Oke, seperti biasa kita akan memberikan referensi bagaimana pergerakan market hari ini ya. Kita akan lihat di sini bagaimana pergerakan market hari ini ya. Kita lihat di sini untuk pergerakan di daily ya. Ini kemarin untuk gold ini sempat mengalami penurunan ya. Ini tapi kembali untuk naik ya. Ada beberapa aksi profit taking ya yang sebelumnya sempat memecahkan rekor tertingginya ya, dan juga Presiden The Fed Dallas Lowry ini yang menyatakan bahwa lebih berhati-hati ya, menyatakan menurunkan suku bunga menjadi pemicu aksi profit taking ya. Oke, tentunya data-data NFP yang kita tunggu nanti malam juga belum menunggu konfirmasi apakah akan dirilis dengan adanya shutdown ya yang ada di Amerika Serikat. Ini menjadi tentunya suatu peluang ya yang kita tunggu-tunggu ya untuk nanti malam ya. Kemudian untuk oil ya, kita berpindah ke oil. Pergerakan untuk oil kita lihat di sini untuk pergerakan untuk oil diperkirakan sempat anjlok turun ya 5 hari berturut-turut ya, ini sebabnya karena dan mencapai level terendahnya dalam 4 bulan terakhir ya. Ini menjadi penggerak juga untuk oil ini disebabkan karena kekhawatiran akan terjadi oversupply ya. Nah, dan ini juga pemicu untuk pemerosotan untuk oil ya. Diperkirakan akan berlanjut mengalami penurunan ya, ini untuk target resisten ada di 62,04 ya, ini untuk hari ini resisten. Kita lihat di mata uang euro ya, dengan adanya tekanan terhadap dolar Amerika Serikat ya. Ini dolar euro sempat mengalami kenaikan ya, namun berbalik turun ya. Kita lihat ada di bawah area EMA 20 ya, ini menjadi penggerak untuk penurunan secara teknikal ya, ini dengan target resisten ya ada di garis EMA 20 1.1747 ya. Ini menjadi level kunci untuk pergerakan rebound hari ini di mata uang euro ya. Kemudian kita lihat di sini untuk pound sterling ya. Di pound sterling kita lihat juga sempat mengalami penurunan kemarin ya. Ini karena The Fed Logan terkait menyatakan berhati-hati menurunkan suku bunga ya, ini dolar yen pada perdagangan di hari Kamis kemarin sehingga menghentikan kemerosotan dalam 4 hari beruntun ya. Resisten masih di atas area 1.3447 ya untuk hari ini. Sebentar kita lihat untuk dolar yen ya. Ya, ini kita lihat di sini untuk garis EMA 20 ya. Untuk dolar yen di 147,75 ya. Ini menjadi penggerak untuk hari ini ya, untuk mata uang dolar yen. Kemudian kita lihat untuk Nasdaq ya. Kita lihat untuk pergerakan Nasdaq. Nasdaq kembali melejit naik ya. Ini setelah memecahkan rekor tertingginya yaitu di 25.179 ya. Dan kemudian para pelaku pasar melihat performa Nasdaq saat shutdown terjadi pada akhir 2018 hingga 2019. Saat ini Nasdaq sempat turun ya setelah terus menanjak ya. Ini adalah peluang untuk hari ini ya. Juga open gap yang belum tertutup ya, ini terjadi untuk Nasdaq, dan tentunya peluang shutdown Amerika Serikat ini memicu adanya penurunan lanjutan ya. Oke, demikian untuk informasi penggerak market hari ini ya. Ini semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita akan coba berbincang-bincang. Oke, kita biasanya tiap hari itu ada trader ya yang join untuk bisa sharing-sharing ya dengan kita untuk bisa memberikan informasi-informasi. Ya, sudah bergabung ini Pak Yosi Seng. Saya ucapkan selamat pagi. Selamat pagi, Pak Son. Selamat pagi ya. Oke Pak Yosi, ini momen yang saya rasa cukup spesial ya, karena pada saat kembali pemerintah Amerika Serikat melakukan shutdown ya, yang kita tahu beberapa kali dahulu sudah pernah melakukan shutdown untuk pemerintah Amerika Serikat, tetapi saat ini bertepatan dengan NFP ya. Ini apakah kita masih menunggu rilis berita hari ini, apakah akan dibatalkan apa atau tetap dirilis nih ya.
Oke, bagaimana pendapat Pak Yosi nih tentang pergerakan dolar ya dengan adanya shutdown yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat? Kalau kita melihat bahwa government shutdown itu memang sudah beberapa kali terjadi di pemerintahan Amerika Serikat. Bahkan ini kalau menurut saya bahwa di saat kondisi ekonomi dunia ini sedang terkendala dengan liquidity, ya, likuiditas, dan juga stabilitas keamanan dunia juga sedang tidak baik-baik saja. Pemerintah Amerika Serikat malah justru sedang mengalami shutdown. Nah, kalau menurut saya bahwa ini merupakan timing yang sangat krusial yang terjadi pada saat ini. Nah, kalau untuk pertama yang pertanyaan apa yang dikatakan Pak Sony tadi, kalau misalkan apakah data November payroll akan tetap dirilis apa tidak, menurut saya ini tidak akan dirilis untuk hari ini selama belum ada kejelasan daripada government shutdown. Karena memang dari data November payroll ini memang akan dirilis oleh pemerintah itu sendiri. Jadi kalau misalkan pemerintah itu shutdown sementara, ya otomatis tidak akan ada yang merilis. Jadi kemungkinan akan dirilis pada Jumat minggu depannya. Ini pun juga masih belum bisa dipastikan. Kalaupun misalkan sampai government shutdown ini sampai minggu depan pun belum masih terjadi gitu ya. Terus apa sih yang mendasari daripada government shutdown? Government shutdown ini pemerintah Amerika Serikat ini memang saat ini sedang negosiasi dengan Senat untuk meningkatkan batas hutang. Ya. Nah, kalau kita melihat bahwa batas hutang daripada Amerika Serikat ini sudah cukup tinggi, ya. Ini kalau misalkan batas hutangnya ini di batas hutangnya ini dinaikkan kemungkinan dan disetujui oleh Senat, maka pemerintah akan kembali berjalan. Tetapi kalau misalkan antara negosiasi antara pemerintah dengan legislatifnya pun tidak terjadi kata sepakat, maka sampai itu pula government shutdown akan terjadi. Nah, tapi otomatis ini harus semua kedua belah pihak ini harus melihat daripada makroekonomi dan mikroekonomi Amerika itu sendiri. Kalau misalkan ini terjadi berlarut-larut, ini akan mengganggu daripada keberlangsungan daripada banyak hal, baik itu kesehatan, baik itu fasilitas publik, dan lain sebagainya. Ya, banyak hal yang akan terkendala karena adanya government shutdown ini. Makanya saling kedua belah pihak harus menurunkan egonya masing-masing untuk bagaimana untuk menaikkan batas hutang ini. Apakah batas hutang dinaikkan atau tidak? Nah, ini tergantung kedua belah pihak, pemerintah dan legislatifnya atau senatnya. Nah, mengenai daripada pergerakan USD, kalau kita melihat bahwa pergerakan US Index sendiri, bahwa selama beberapa hari belakangan ini memang pergerakan US Index mengalami stagnasi, stagnan, ya, mengalami pergerakan yang ya berkisar antara range yang tidak terlalu lebar. Menurut saya bahwa ini masih akan terjadi sampai dengan kondisi shutdown ini terselesaikan. Jadi kalaupun misalkan government shutdown ini kembali terjadi, masih tetap terjadi, maka kemungkinan besar bahwa penguatan terhadap US dollar ini akan terjadi. Tetapi kalau misalkan batas hutang dinaikkan, otomatis government shutdown selesai, maka US Index akan mengalami penurunan. Kenapa? Karena kalau dengan menaikkan batas hutang, otomatis kembali lagi uang akan banjir di Amerika. Ya, kembali berjalan, utang dinaikkan dan lain sebagainya dengan menerbitkan obligasi baru dengan tenor 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nah, otomatis akan kembali banyaknya uang yang beredar di masyarakat, dan ini akan kalau terhadap US dollar, kalau misalkan
kenaikan batas hutang ini disetujui, maka akan berdampak terhadap melemahnya mata uang US dollar. Tapi kalau masih tarik ulur, ini akan berdampak terhadap menguatnya US dollar. Makanya kita melihat bahwa pergerakan euro USD maupun GBP USD atau mata rival dolar rata-rata mengalami pelemahan terhadap US dollar selama beberapa hari belakangan ini. Kalau salah 2-3 hari ini US dollar mengalami penguatan. Kenapa? Karena dengan otomatis dengan government shutdown, orang akan lebih untuk menahan uang mereka, untuk membelanjakan uang mereka. Pemerintah berhemat sampai dengan batas hutangnya ini dinaikkan. Nah, untuk berhemat ini otomatis mata uang yang beredar kan menurun. Nah, mata uang yang beredar menurun, otomatis dolar akan mengalami penguatan. Dan sampai dengan ini belum ada kata sepakat di antara kedua belah pihak, antara pemerintah dengan senatnya, maka dolar akan menguat. Nah, ini malah justru kondisi seperti ini, kalau menurut saya XAU USD akan lebih diuntungkan kondisi saat ini. Kenapa? Yang pertama, perang dagang antara Amerika dengan Cina ini masih tarik menarik kedua belah pihak. Terus stabilitas keamanan dunia, Rusia Ukraina, terus Iran Israel dan lain sebagainya ini juga masih istilahnya kalau suatu ketika ada letupan sedikit ini bisa juga terjadi perang yang mungkin juga bisa lebih besar lagi, ya. Tinggal siapa yang memicu duluan dan lain sebagainya, karena memang ini dari dulu udah berpuluh-puluh tahun yang lalu ini belum selesai sampai dengan sekarang. Ini bisa jadi ini kapanpun itu bisa meletus lagi. Nah, jadi otomatis pasar akan berhati-hati terhadap mereka untuk membelanjakan uang mereka, dan satu-satunya yang akan diuntungkan yaitu adalah XAU USD. Nah, kenapa kok XAU USD kemarin justru dengan kata lain pada saat government shutdown malah justru ini mengalami pelemahan. Sempat memang XAU USD sempat mengalami kenaikan hingga kalau nggak salah kemarin 3898 ya Pak Son, benar ya? Ya, betul. Nah, tapi setelah itu mengalami pelemahan yang cukup drastis karena ada pengalihan investasi terhadap ke US dollar. Ya, otomatis apa yang terjadi? Begitu banyak orang yang mengalihkan ke US dollar, membeli US dollar, karena dianggap bahwa dengan government shutdown ini orang akan lebih berhati-hati. Oh, lebih baik saya simpen nih uang US dollar. Kemungkinan besar akan mengalami penguatan dalam jangka pendek sampai dengan kejelasan daripada batas hutang ini belum terselesaikan, maka ini jangka pendeknya ini US dollar akan mengalami penguatan. Makanya ini banyak orang melirik daripada US dollar untuk sementara waktu ini. Jadi karena dinilai bahwa XAU ini cukup tinggi saat ini. Tapi perlu diingat bahwa secara garis besar saya melihat bahwa kondisi shutdown Amerika Serikat ini akan sangat menguntungkan XAU USD. Itu Mas Sani. Oke, nah, sinyal untuk hari ini mungkin ada yang bisa dibagikan Pak Yosi? Untuk XAU USD saya melihat bahwa ini akan terjadi pelemahan lagi untuk kemungkinan kalau untuk pasar Asia ini mungkin akan sedikit akan membuat dia sedikit menguat ke atas ya. Tapi perlu diingat bahwa penguatan jangka pendek untuk US dollar hari ini masih akan cukup terasa. Jadi saya lihat XAU USD hari ini secara garis besar akan kembali mengalami pelemahan. Seperti itu. Nah, untuk suggest hari ini saya melihat bahwa cukup ideal kalau misalkan kita melakukan sell di kisaran level 3865 Mas Soni. Dengan stop loss yaitu adalah di 3873 ya, kisaran $8 dengan target di kisaran yaitu adalah 3840.
Oh, oke, pendek ya. Menarik. Ya, Oke, kita masih menunggu apakah akan ada rilis berita ya Pak Yosi ya ini. Tapi ya, kemungkinan cukup besar akan dibatalkan ya untuk NFP. ya. NFP. Depending untuk eh, hari berikutnya. Ya, oke. Oke, terima kasih banyak Pak Yosi. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan selamat. Semoga sukses untuk tradingnya. Ya, terima kasih Pak Jani, sama-sama. Oke, demikian untuk informasi pagi hari ini ya. Saya akan juga akan memberikan informasi berita-berita terkini tentang berita ekonomi ya untuk hari ini. Yaitu yang pertama adalah laporan untuk PPI zona euro ya pukul 16.00 yang berdampak pada pergerakan di mata uang euro. Kemudian NFP yang masih menunggu ya kira-kira apakah dibatalkan atau tidak di pukul 19.30. Kemudian laporan PMI jasa Amerika Serikat versi ISM pukul 21.00 waktu Indonesia Barat ya. Oke, demikian untuk informasi pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan sukses terus untuk kita semua. Selamat pagi.